Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas agenda 3, yaitu analisis implementasi sistem merit pada reformasi dan birokrasi di Indonesia dan pemerintah Kabupaten Kota Baru. Oleh saya sendiri, Desi Eka Puspitasari, peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 33 Kelompok 3. Pendahuluan. ASN sendiri adalah istilah untuk kelompok profesi bagi pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN terbagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian atau P3K. Bukan rahasia lagi bahwa cara perekrutan lama di mana ASN direkrut berdasarkan unsur kekerabatan, kolega kerja, dan lain sebagainya. Untuk mengisi kekosongan, posisi, dan peran suatu instansi berdasarkan link dan kenalan saja, walaupun background pendidikan tidak sesuai dengan penempatan. Perekrutan yang dilakukan jauh dari kata objektif dan transparan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik untuk masyarakat, khususnya dalam proses rekrutmen ASN, birokrasi harus menjaga posisi netral sebagai mesin pemerintah, serta melaksanakan tugas administrasi dan operasional secara proporsional, objektif, dan rasional. Dalam rangka reformasi birokrasi, pemerintah giat melakukan perbaikan sistem perekrutan dan pengadaan ASN sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh instansi terkait, bukan hanya berdasarkan keinginan semata. Salah satunya yaitu dengan dianutnya sistem merit, di mana perekrutan ASN kini dilaksanakan secara akuntabel, transparan, objektif, sesuai bidang keahlian, serta menggunakan tes berbasis komputer. Rumusan masalah. Rumusan masalah kita ada 3, yaitu apa yang dimaksud dengan sistem merit, apa fungsi dari sistem merit, dan bagaimana penerapan sistem merit pada reformasi dan birokrasi di pemerintah Kabupaten Kota Baru. Apa sih tujuan dari presentasi kita ini? Tujuan dibuatnya presentasi ini adalah untuk memahami apa arti dari sistem merit, fungsinya, serta bagaimana sistem merit diterapkan pada kegiatan reformasi birokrasi di pemerintah Kabupaten Kota Baru. Selanjutnya, apa itu sistem merit? Sistem merit adalah sistem manajemen kepegawaian yang menekankan pertimbangan dasar kompetensi bagi calon yang diangkat, ditempatkan, dipromosikan, dan dipensiunkan sesuai undang-undang yang berlaku. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sistem merit adalah kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Untuk menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, pegawai ASN harus memiliki profesi dan manajemen ASN yang berdasarkan pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon pegawai. Selanjutnya adalah manfaat penerapan sistem merit. Manfaat yang diberikan oleh penerapan sistem merit antara lain mencegah ketidakadilan dalam sistem perekrutan, contohnya perekrutan ASN. Selain itu, memastikan jabatan di birokrasi pemerintah diduduki oleh orang-orang yang profesional dalam arti kompeten dan melaksanakan tugas berdasarkan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN. Dengan sistem merit diharapkan orang yang tepat dapat bekerja di posisi yang tepat. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan lebih efektif dan kualitas pelayanan publik dapat terjaga karena memiliki aparatur yang bekerja sesuai dengan bidangnya. Penerapan sistem merit di pemerintah Kabupaten Kota Baru. Secara kelembagaan, birokrasi di pemerintah Kabupaten Kota Baru mengalami masalah yang cukup
umum dihadapi oleh daerah lain. Dalam prosesnya, rekrutmen dan promosi aparatur sipil negara sangat kental dengan pengaruh kekerabatan dan hubungan politik. Hal ini dilihat dari sejarah penempatan posisi suatu fungsi dalam birokrasi yang tidak sesuai dengan kompetensi individu yang ditempatkan. Contohnya, seorang kelulusan sarjana ekonomi dapat mengisi posisi yang seharusnya diisi oleh sarjana manajemen. Atau dengan kata lain, penempatan tidak sesuai dengan background pendidikannya. Berkaca dari masa lalu, pemerintah daerah Kabupaten Kota Baru terus meningkatkan sistem perekrutan dan pengadaan ASN. Dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau disingkat dengan RPJMD, Kabupaten Kota Baru tahun 2016 sampai 2021 sudah menuangkan regulasi tentang program aksi reformasi birokrasi yang terdapat pada misi ke-7. Sistem merit digunakan dalam rangka memberikan kesempatan yang sama adilnya kepada semua pihak berkompeten untuk menempati bidang tugas sesuai kompetensi lulusan mereka. Hal ini terlihat jelas dari penerimaan ASN baik CPNS maupun P3K yang harus melalui sistem berbasis komputer atau disingkat CAT. Saat ini bidang-bidang profesi yang memerlukan tenaga sumber daya manusia mendapatkan pelamar sesuai dengan bidang kompetensi dan background pendidikannya, di mana budaya lama tentang rekrutmen berdasarkan hubungan kekerabatan tidak lagi berlaku. Dengan kata lain, penerapan sistem merit di Kabupaten Kota Baru bertujuan untuk membangun sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, netral, dan berkinerja tinggi. Kesimpulan dari presentasi saya hari ini, pemerintah Kabupaten Kota Baru juga tidak luput dari tindak rekrutmen berdasarkan kekerabatan dan promosi jabatan berdasarkan koneksi politik. Tetapi dengan perbaikan terus-menerus yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kota Baru beserta seluruh jajaran yang terkait, kondisi yang demikian dapat diatasi dengan diberlakukannya sistem merit. Dengan diberlakukannya sistem merit ini diharapkan dapat membawa perubahan pada birokrasi, terutama dalam perencanaan pengembangan karir dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam penerapannya memungkinkan terbentuknya tatanan yang lebih adil dan profesional. Selain itu, dengan diberlakukannya sistem merit juga menjalankan perekrutan bagi para calon pegawai yang didasarkan pada prestasi, kompetensi, keahlian, serta pengalaman yang dimiliki. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang analisis implementasi sistem merit pada reformasi dan birokrasi di Indonesia dan pemerintah Kabupaten Kota Baru. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.